Strategi berbeda diambil 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden di hari pertama kampanye Pilpres 2024. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memilih kampanye perdana di wilayah Jabodetabek. Di pagi hari, Anies berkampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Tanah Merah adalah titik pertama Anies saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta 2016 lalu. Setelahnya Anies berkampanye di Ciracas, Jakarta Timur dan Stadion Pakansari, Bogor. Pulang berkampanye dari Bogor, Anies naik KRL kembali ke Jakarta. Tanah Merah ini adalah sebuah tempat di mana kita berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan. Ini adalah contoh tentang bagaimana kita membela prinsip keadilan. Tempat ini dulu tersingkir, termarginalkan, dan mereka yang hari ini alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaraan fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah, dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu. Terpisah dari Anies, wakilnya Muhaimin Iskandar berkampanye di Jawa Timur. Kampanye dimulai di Mojokerto bersama relawan jaringan perempuan Nahdliyin. Pada malam hari, Caimin memilih mendekatkan diri dengan masyarakat Surabaya di Taman Bungkul. Di tempat yang sama, dia bahkan bernyanyi dan berjoget bersama komunitas pengamen. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka justru memilih tidak berkampanye di hari pertama. Prabowo mengikuti rapat terbatas sebagai Menteri Pertahanan terkait sistem pertahanan alutsista di Istana Kepresidenan Bogor. Sementara Gibran memilih menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo. Gibran enggan menjabarkan mengenai agenda kampanye yang akan dijalaninya bersama Prabowo. Kantor biasa. Ada rencana kemana mas? Enggak, kantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Bali Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia ya. Kalau Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya hari ini? Rahasia. Pembagian tugas di hari pertama kampanye juga dilakukan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar memulai kampanye di Merauke, Papua Selatan. Sementara Mahfud MD memulai kampanye di Sabang, Aceh dengan berdiskusi bersama Gen Z dan influencer lokal. Menurut Ganjar, cara ini diambil sebagai simbol komitmen memprioritaskan pembangunan dari daerah. Maka disinilah matahari terbit dan di baratlah kemudian matahari tenggelam, dan itu disimbolkan dari satu titik Merauke dan Sabang. Spiritnya adalah spirit persatuan Indonesia. Ini kan dibagi dua ya, apakah memang karena melihat masa kampanye yang pendek sehingga harus dibagi dua dan bertemu di tengah? Ya, kami memulai dari ujung timur dan ujung barat, nanti akan bertemu di tengah. Itulah spirit cara kita bergerak dari pinggir dan kemudian kita akan ke tengah. Sehingga yang pinggir itulah yang mesti kita prioritaskan. Masa kampanye masih akan berlanjut hingga 10 Februari 2024. Lalu, apa saja langkah strategis yang bakal diambil 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden selama 75 hari tersebut? Tim Liputan, Kompas TV. Strategi berbeda diambil 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden di hari pertama kampanye Pilpres 2024. Ada yang memilih wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Papua hingga Aceh, dan bahkan ada yang memilih tidak berkampanye di hari pertama. Lalu apa alasan ketiga paslon memilih wilayah kampanye perdana mereka? Dan bagaimana pula dengan strategi kampanye yang akan dilakukan hingga 10 Februari mendatang? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan juru bicara Timnas Anies Muhaimin yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Surya Chandra. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Surya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Dan juga ada melalui sambungan Zoom, Wakil Komandan Alfa Teritorial TKN Prabowo Gibran, Mas Herman Khairon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Herman. Pagi, waalaikumsalam. Semua pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Pak Yusuf Lakaseng. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Disti, Pak Herman dan Pak Surcan. Oke, kabar baik semuanya, masih semangat karena punya waktu masih ada 74 hari lagi
untuk menuntaskan masa kampanye, kemudian menginformasikan apa saja program-program unggulan dari ketiga pasangan calon. Saya ke nomor urut pertama dulu, sesuai dengan nomor urut nih, ke Pak Surya dulu. Pak Surya, kemarin kan kita sudah melihat nih ya, pasangan calon nomor urut 1, Pak Anies dan juga Pak Muhaimin, kemudian berbagi tugas nih ya kan. Kalau Mas Anies ini ada di wilayah Jabodetabek, Jakarta, pemilih Tanah Merah, kemudian bergeser ke Pakansari Cibinong menggunakan kereta api. Hari ini masih di wilayah Jakarta juga, jangan-jangan mau naik bus Transjakarta nih. Bisa jadi, karena jalurnya pas Mbak. Kan hari ini ke pertemuan dengan Kongres Pemuda Perubahan, itu ada di Smesco, Jakarta Selatan, yang juga tempat untuk yang small medium enterprises ya. Jadi barangkali kombinasi. Kenapa kemudian memilih ya wilayah Jakarta dulu nih? Memang untuk mengamankan dalam tanda kutip lumbung suaranya yang ada di Jakarta, bahkan juga di wilayah sekitarnya yang juga kita tahu lumbung suara PKS ada di Depok, kemudian juga ada di wilayah Jawa Barat lainnya seperti Kabupaten Bogor, bahkan menggunakan transportasi umum, menggunakan motor, kereta api. Apa strateginya kemudian dipilih seperti itu? Jakarta itu punya posisi penting rupanya buat Pak Anies ya terutama, karena beliau itu sebetulnya nggak ada rencana tinggal di Jakarta. Tapi garis nasib yang membuat beliau harus ke Jakarta, kemudian jadi gubernur, sekarang jadi capres begitu. Jadi dan mulanya saya juga baru tahu ternyata dari Tanah Merah itu. Jadi Pak Anies kan cerita kalau dia awal pertama berpikir menjadi gubernur adalah atas permintaan atau arahan dari warga Tanah Merah, antara lain seperti itu. Dan itu membuat kesan yang mendalam. Mereka memberikan alasan-alasan dan barangkali membangkitkan, memercikkan semangat ya, spirit perjuangannya Pak Anies. Oke, ini jalan yang harus saya tempuh. Jadi Jakarta dan sekitarnya bagian penting rupanya buat Anies Baswedan. Begitu pula dengan Pak Muhaimin Iskandar, kemudian memilih untuk kick off-nya dari Jawa Timur karena punya lumbung suara di sana untuk mengamankan juga ternyata ya. Ya semua kan pertama mulai dari yang dia rasa kuat ya, tapi rasanya memang bagian dari strategi juga untuk memastikan kepedulian kemudian menyebar terus. Nanti kan Jakarta ini semua yang dilakukan Jakarta dilihat di se-Indonesia begitu. Jadi penting juga kita memikirkan itu dan bagaimana langkah selanjutnya terus merapat seperti itu. Kalau pasangan nomor urut 1 Pak Anies dan juga Pak Muhaimin ini nampaknya mengamankan suara-suara strategis mereka di Jakarta dan juga kemudian di Jawa Timur. Nah kalau paslon nomor urut 2 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini agak berbeda nih. Yang ini agak beda nih kalau Pak Hairon. Kenapa kemudian memilih untuk tidak berkampanye di hari pertama? Padahal biasanya kalau kick off ini harus mencuri perhatian. Ya, karena Pak Prabowo juga kan masih Menteri Pertahanan, kemudian Mas Gibran juga masih Wali Kota Solo, jadi dua-duanya memang melaksanakan tugas dan dalam aturan kampanye kan harus cuti gitu ya. Oleh karenanya menunjukkan bahwa keseriusan Pak Prabowo serius untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara, juga Mas Gibran juga menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara. Nah oleh karenanya dua-duanya menunjukkan sikap yang lebih fair dan menunjukkan bahwa kerja ini lebih daripada segalanya. Kampanye itu kan meyakinkan publik untuk bisa memilih atas ide dan gagasan yang disampaikan dalam kampanyenya. Nah oleh karena itu sebetulnya kami juga sedang meyakinkan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah orang yang memang betul-betul akan bekerja untuk rakyat. Menunjukkan bahwa tidak dipengaruhi oleh sebuah schedule yang dianggap mendesak untuk memberikan statement ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang berkampanye gitu. Tetapi ya menunjukkan bahwa kerja ini lebih penting dari segalanya untuk masyarakat, untuk kebaikan bangsa dan negara. Nah pada sisi lain tentu kami juga tidak diam karena seluruh dari instrumen TKN dan TKD semuanya bergerak untuk meyakinkan publik bahwa sesungguhnya gagasan dan ide serta program yang ditawarkan
oleh pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran betul-betul dapat dilaksanakan dan diimplementasikan. Misalkan kemarin juga tim membagi-bagikan makan siang misalkan di beberapa titik di Jabodetabek. Memang rencana awal bahwa akan memulai kick off untuk pasangan Pak Prabowo Gibran adalah dengan melakukan doa bersama. Karena doa merupakan sebuah dorongan spiritual agar segala cita-cita, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan Pak Prabowo Gibran ini bisa betul-betul diwujudkan. Oke. Satu hal yang tentu akan menjadi cita-cita adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang Indonesia semakin maju, kemudian tidak ada lagi stunting, anak-anak sekolah terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Ini sebetulnya sebuah cita-cita yang luhur yang kemudian diwujudkan dalam hari pertama dalam sebuah gambaran penuh atau gambaran utuh dari Pak Prabowo Gibran, yaitu bekerja nyata untuk rakyat, tetap terus menyelesaikan pekerjaannya. Pada sisi lain, tim yang saat ini tentu sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing tim kampanye melakukan semuanya melakukan pergerakan secara nyata kepada seluruh rakyat yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke, kalau ada yang bilang kemudian tidak berkampanye di masa kampanye hari pertama bagian dari strategi kampanye. Jawaban Anda soal ini? Ini ke siapa? Ke saya? Iya dong. Oh iya. ya memang persoalannya kan beliau ini kan pejabat negara dan tentu nanti akan mengambil masa cuti dalam hal-hal tertentu. Tidak mau bahwa sesungguhnya amanah yang telah diberikan kepada Pak Prabowo, Mas Gibran ini diabaikan ya, apalagi ada beberapa program yang sedang diselesaikan. Contoh ya, pertumbuhan Solo itu, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Ini kan membuktikan bahwa tidak perlu kita harus meyakinkan hanya dengan kata-kata, hanya dengan verbal gitu ya. Jadi langsung Tapi kerja dengan nyata bukti begitu ya. sudah bisa terwujud. Pak Prabowo bisa meyakinkan bahwa hubungan dan komunikasi sistem pertahanan yang dia bangun ini juga meyakinkan publik, meyakinkan bahwa kerja-kerja Pak Prabowo efektif gitu. Sebetulnya kan ini bisa meyakinkan hati dan pikiran rakyat. Seperti halnya daripada kemudian berkeliling. Tetapi bahwasanya kami juga memiliki strategi yang pada saatnya nanti akan memulai kampanye dengan titik-titik yang sudah kami siapkan. Nah, untuk hari kedua ini berarti masih kerja juga, belum kampanye? Ya, kalau tim semua sudah bergerak ya. Dan untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Kita ada fokus di Jabodetabek dulu. Oke, fokusnya di Jabodetabek dulu. Saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Ini agak unik juga ya, kemudian pasangan calon nomor urut 3, Mas Ganjar dan juga kemudian Pak Mahfud MD mengawali kick off-nya, mencuri perhatiannya betul-betul dari barat Indonesia dan juga dari timur Indonesia. Alasannya kenapa? Pasangan Ganjar Mahfud ini kan nomor urut 3. Nomor urut 3 itu kalau dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Indonesia itu ada lagunya ya, dari Sabang sampai Merauke. Makanya Ganjar itu ke wilayah paling timur Indonesia di Merauke dan Pak Mahfud itu wilayah paling barat di Indonesia, itu di Sabang di Aceh. Pesannya adalah kita ingin membangun Indonesia ini secara merata dan berkeadilan. Di barat, di Merauke, Ganjar memproklamirkan salah satu program unggulan, yaitu pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh rakyat. Satu desa, satu fasilitas kesehatan, dan satu tenaga kesehatan. Di barat, Pak Mahfud mendeklarasikan salah satu program unggulan kita, di mana populasi mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, 240 juta orang Indonesia adalah Muslim, maka penting untuk pendidikan agama ini ditanamkan agar moral dan karakter anak-anak bangsa kita betul-betul ditempa menjadi manusia produktif yang berbudi pekerti yang baik. Makanya kita akan urus guru mengaji, kesejahteraannya akan diurus, ditingkatkan, karena menurut survei dari Kementerian Agama, ternyata guru-guru mengaji dan guru agama yang lain ini penghasilannya tidak lebih dari 2 juta sebulan. Sangat memprihatinkan. Tentunya bukan hanya guru mengaji ya,
Untuk pendidikan secara keseluruhan guru umum kita akan naikkan gaji mereka kira-kira range 10 sampai 30 juta tergantung dengan kemampuan anggaran yang kita miliki, Disti. Jadi itu pesannya kenapa Ganjar di Merauke, kenapa Mahfud MD di Aceh atau di Sabang. Kita mau bangun Indonesia ini secara keseluruhan. Ini seperti teori makan bubur, Disti. Ya, kalau makan bubur panas itu kan dari pinggir dulu ya biar nggak kebakar mulut kita. Jadi begitu juga membangun Indonesia itu dari pinggiran dulu karena daerah terluar, terpencil dan tertinggal itulah yang harus disentuh terlebih dahulu karena mereka sangat tertinggal dibanding daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah Jawa. Jadi kira-kira itu filosofinya kenapa hari pertama seperti itu, Disti. Oke, kenapa ada filosofi khususnya kenapa memilih Sabang dan juga Merauke menjadi lokasi titik kick off pertama di hari kampanye. Nah, kalau kemarin kita lihat ini Pak Ganjar kampanye di Merauke ini membawa influencer, ada Thorik Halilintar dan juga Aliyah Mas Said. Ini trik untuk menggait suara anak muda sepertinya. Oh iya, sudah pasti. Ya, anak muda kita tahu pemilihnya apa dalam populasi pemilih kita saat ini mereka mayoritas 50% lebih. Saya kira influencer penting untuk menjadi juru kampanye kita karena biar bagaimanapun mereka sudah menjadi selebgram, banyak penggemarnya. Tentu kalau ide-ide pasangan calon itu disosialisasikan oleh mereka, disampaikan oleh mereka, kita berharap itu akan tersampaikan kepada konstituen khususnya Gen Z dan milenial, sehingga ya karena mau tidak mau milenial Gen Z menjadi penentu dalam pemilih umum presiden maupun pemilu legislatif 2024 ini, Disti. Oke, kalau kemudian paslon nomor urut 3 mengikut sertakan influencer Thorik Halilintar dan juga ada Aliyah Mas Said. Nah, untuk menggait salah satu strateginya untuk menggait bisa dikatakan suara pemilih pemula Gen Z begitu. Nah, kalau pasangan nomor urut 1 perlukah seperti itu? Pasti Mbak, karena memang berarti masih perlu untuk concern Pak Anies dan Pak Imin itu memang di anak muda. Pak Anies itu sudah lama membentuk misalnya gerakan turun tangan, terus juga Indonesia Mengajar dan sebagainya. Sekarang ada ubah bareng, itu kan semua anak muda. Jadi beliau jabat atau enggak jabat, jadi gubernur atau jadi menteri atau jadi capres, itu memang pekerjaannya dari dulu seperti itu. Jadi memang udah orisinil ya, modelnya itu memang sangat kepedulian pada anak muda, melihatnya anak muda sebagai investasi. Tapi nggak perlu pakai jurkam dari influencer dari kalangan muda? Influencernya adalah anak-anak muda itu sendiri. Jadi kami sudah siapkan juga jubir muda. Jadi kemarin waktu ditanya Kompas apa bisa datang, saya tanya pertama mau jubir muda atau jubir perempuan, kita siap. Terus katanya redaksi milih yang ini dulu deh, saya dulu. Oke, nanti bisa Mbak. Artinya influencer yang kami paling pegang adalah anak-anak muda itu sendiri. Teman-teman yang memang bisa dan mau berpikir kritis, melihat pemilu ini sebagai investasi tidak cuma buat masyarakat, tapi terutama buat diri dia. Bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan kondisi sosial ekonomi, kita akan masuk aging society, memang sekarang lagi banyak pemilih muda, tapi jangan lupa 2029 itu Indonesia resmi loh, masuk masyarakat tua. Jadi beban teman-teman ini akan jauh berbeda dibanding beban kami ya. Mereka harus mikirin keluarga dia sendiri dan orang tuanya yang masih hidup begitu. Jadi ini penting sekali Pak Anies dan Pak Imin itu sangat concern dan konkret ya. Tidak cuma pakai gimmick-gimmick, tapi memang sebuah rekam jejak yang panjang sebetulnya kepedulian pada kaum muda itu. Hari ini juga ketemu Kongres Kaum Muda kan sekarang. Oke, itu kemudian bisa dikatakan selaras begitu ya. Terakhir singkat saja sebelum kita break, Pak Herman Hairon. Ini kan kalau pasangan nomor urut 3 pakai influencer nih untuk menggait bisa dikatakan pemilih pemula. Nah, kalau pasangan nomor urut 2 sendiri, Mas Gibran kan sebenarnya juga dari kalangan muda, ada juga dari PSI, Mas Kaisang. Masih perlu nggak sih? Ya, jadi kalau berbicara bagaimana keterwakilan anak muda kan sudah jelas. Calon wakil presidennya Pak Prabowo itu memang wakil dari kalangan anak muda, dari Gen Z gitu ya. Dan ini jelas bahwa representatif ini ya telah menunjukkan kinerjanya juga, bagaimana memimpin Solo dengan baik ya, kemudian pertumbuhan ekonomi baik, kemudian menjadi kota hunian yang
sangat diminati. Dan ini sebetulnya merupakan prestasi-prestasi yang mengangkat motivasi anak muda gitu ya. Anak muda bahwa bukan lagi kita bagaimana menggunakan influencer, menggunakan kalangan muda. Oh ya jelas kita sudah calon wakil presidennya anak muda. Dan ini adalah wakil generasinya yang tentu generasi berprestasi yang ini menjadi motivasi ke depan bagaimana anak-anak muda mampu untuk bisa membawa negara ini menjadi lebih baik. Apalagi ada cita-cita 2045 menjadi Indonesia yang lebih makmur, yang maju dan Indonesia emas gitu. Nah, ini yang saya kira harus ditata dan peralihan generasinya sudah ada. Pak Prabowo merupakan peralihan dari generasi kemerdekaan kepada generasi saat ini dan kemudian Mas Gibran merupakan jembatan menuju kepada bagaimana menuju Indonesia emas. Jadi sebetulnya sudah sangat nyata lah, tidak perlu lagi kita menggunakan influencer dan lain sebagainya. Tetapi bahwasanya gerakan anak muda saat ini memang sangat luar biasa, apalagi dengan partai-partai yang saya kira juga partai pendukung sekarang juga gerakan anak mudanya begitu menggelora dan saya kira saatnya lah anak muda ke depan menjadi pemimpin negeri ini. Oke, karena kenapa saya tanyakan ini? Karena kita tahu di pemilu 2024 itu lebih dari 50% kalau tidak salah, kemudian pemilih muda akan mengeluarkan aspirasi mereka di hari pencoblosan di 14 Februari 2024. Nah, lalu bagaimana kalau program-program kerja yang terbaik yang akan disampaikan di masa kampanye yang langsung menyentuh rakyat? Itulah yang kemudian diharapkan oleh pemilih terhadap calon-calon pemimpin bangsa. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Engkong, bagus buat Propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin.
Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal strategi di masa kampanye yang 75 hari saja. Kalau dihitung hari ini berarti tinggal 74 hari. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian pasangan calon ini bagaimana memilih atau menggait pemilih pemula atau pemilih Gen Z begitu ya. Nah, saya masih berbicara dengan Pak Surya Chandra, kemudian juga ada Pak Yusuf Lakaseng dan juga Pak Herman Khairon. Nah, itu tadi kalau kita membahas soal pemilih muda, Gen Z, milenial begitu ya. Nah, ternyata Litbang Kompas beberapa hari yang lalu ini juga merilis bagaimana jejak pendapat ada 3 isu yang kemudian diharapkan para pemilih bisa bisa diutarakan oleh masing-masing pasangan calon. 3 concernnya adalah kemudian masalah kestabilan harga sembako, kemudian lapangan pekerjaan dan juga pemberantasan ekonomi. Saya ke paslon nomor 1 dulu, Pak Surya. Apakah ini juga akan menjadi concern dari pasangan Anies Muhaimin? Pasti Mbak. Alasan yang pertama itu kenapa Pak Anies dan Imin itu sangat peduli pada kaum muda, bukan cuma sebagai potensi elektoral sebetulnya. Kita kunci untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah pada kelas menengah. Bukan kelas bawah, bukan kelas atas. Masalahnya sekarang seperti laporan dari Fakultas Ekonomi UI, kebijakan pemerintah hari ini yang katanya mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran itu pedulinya pada 10% yang paling atas dan 20% yang paling bawah. Jadi penekanan kebijakan pemerintah adalah pembangunan ekonomi, cari duit sebanyak-banyaknya, memanfaatkan orang paling kaya, berikan pada yang paling miskin. Padahal kalau mau kelas, ini kata UI nih, kata Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Padahal kalau memang ingin mencapai Indonesia Emas, kita harus kuatkan kelas menengah ini. Kelas yang menengahnya jumlah ini harus dikuatkan. Yang kaya tidak, miskin tidak. Kelompok Strategi. sadikin, Mbak. Nah, oke. Sakit jadi miskin, begitu. Nah, teman-teman muda ini yang harus dapat investasi paling besar, dan makanya tidak cuma sekadar mencalonkan orang tertentu yang masih muda, bukan. Ini pilihan kebijakan yang harus disiapkan, bukan orang person. Nah, kalau dari Amin sendiri bagaimana untuk 3 isu tadi yang tadi saya sebutkan? Nah, nyambung ke situ, baru kemudian kita pikirkan bagaimana petani muda, bagaimana kebijakan soal beras. Ini bukan tepung tapioka yang kita cari, tapi beras begitu. Dan kita masih impor faktual sekarang. Kemudian bagaimana kemudian anak-anak muda ini masuk ke sektor-sektor yang memang mengisi. Nah, kalau di Amin itu kita memilahnya dari 8 kewilayahan. Jadi ada pulau-pulau plus pesisir, kemudian juga 28 profesi Mbak. Jadi apapun profesimu, punya kontribusi apa yang bisa dilakukan, kemudian juga secara dibagi merata menjadi 8 titik kesejahteraan. Nah ini jadi krusial, kenapa? Karena inginnya dari lahir sampai tua di cover. Nah tapi memang kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045, saya harap semua capres siapapun ya, bicarakan itu. Jangan cuma mikirin 10 yang paling besar dan 20 yang paling lemah ini. Oke, kalau paslon nomor urut 2, Pak Herman Khairon, bagaimana soal 3 isu yang kemudian ternyata paling mencuri perhatian dari pemilih ini soal kestabilan harga sembako, lapangan pekerjaan, dan juga pemberantasan kemiskinan? Ya, tentu saya tidak akan mengomentari terhadap program yang lain ya, karena kami punya strategi, punya cara, dan bagaimana menuju terhadap Indonesia maju dan menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Dan program yang dikemas pasangan Prabowo Gibran itu disebut nama visi dan misi, 8 misinya itu disebut Asta Cita. Jadi sudah jelas bahwa untuk menuju kemajuan Indonesia, untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu dituju dengan
visi dan 8 misi Astacita namanya. Ya, pertama tentu kita harus menguatkan ideologi demokrasi, Pancasila harus dikuatkan, dan hak asasi manusia juga harus dijaga gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan, karena kunci dari segala kemakmuran ya kita harus terbuka lapangan pekerjaan sebagai sarana pendapatan bagi masyarakat. Tentu harus mengembangkan industri yang kreatif, kemudian tetap melanjutkan infrastruktur. Ini menurut saya menjadi sebuah ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena ini yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana mereka bisa survive, bisa mempertahankan kehidupannya, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk bisa menghidupi kehidupannya itu gitu. Nah, kemudian apa selanjutnya? Melanjutkan hilirisasi, karena ini akan menjadi modal dasar negara dengan sumber daya alam yang begitu besar, yang begitu kaya. Kemudian kita membatasi terhadap bahan baku yang dilepas ke luar negeri, tentu ini akan menjadi nilai tambah di dalam negeri. Ini akan membuka ruang pekerjaan yang sangat luas. Kemudian bagaimana selanjutnya adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Ya, semuanya harus ditata dengan baik gitu, supaya betul-betul seluruh peranata sosial, peranata negara juga ini akan tertata dengan baik. Nah, ini yang penting. Bagaimana tadi cara perhatian terhadap menurunkan harga-harga sembako? Ya, kita harus menuju kepada kedaulatan dan kemandirian. Kedaulatan pangan. Kemudian apa? Kemandirian yang kemudian bisa memberikan sistem pertahanan yang kokoh, yaitu kedaulatan, kemandirian pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ini harus menjadi betul-betul misi yang harus diemban, dan ini menjadi misi Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Ini penting ya, karena bagaimanapun kita memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu untuk bisa memenuhi tantangan zaman. Dan kemudian membangun dari desa. Jadi tidak lagi kita berandai-andai ya, membangun dari desa. Dan bagaimana caranya? Ya interkoneksi. Apa yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi, bangun infrastruktur, bangun jalan poros, membangun pertumbuhan baru. Ya ini dilanjutkan. Ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan dari desa yang untuk memberikan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Akhir misinya adalah memperkuat penyerasan kehidupan yang harmonis. Bhinneka Tunggal Ika ini harus betul-betul menjadi modal dasar, dan persatuan kesatuan harus menjadi modal dasar, sehingga betul-betul pembangunan bisa kita lanjutkan dengan baik. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan program hasil cepat. Apa yang menjadi unggulannya? Yaitu unggulannya adalah memberi makan siang dan susu gratis bagi anak-anak sekolah, khususnya SD. Ini menurut saya program yang bisa diadop dari beberapa program yang telah dilaksanakan di luar negeri. Ada organisasinya, dan Indonesia harus memulai. Karena apa? Untuk memperbaiki, menuju kepada perbaikan kualitas hidup manusia ya dimulai dari asupan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mencetak sawah dan pangan. Ini penting. Nah, ini kalau dijabarkan terlalu panjang, memang ada 8 hasil program. Betul, tapi ini karena waktunya juga kita cukup singkat. Termasuk ada 17 program prioritas, Mbak. Jadi ini kalau saya jabarkan sudah jelas bahwa kalau kemudian ingin tahu bagaimana langkah dan strategisnya Pak Prabowo dan Gibran ke depan memimpin negara ini, silakan visi dan 8 misi Astacita. Boleh ditambahkan nggak? Saya ke Pak Yusuf dulu. Semuanya harus ada gilirannya ternyata. Pak Yusuf, terakhir Pak Yusuf, kalau untuk 3 isu ini yang paling diharapkan oleh pemilih soal kestabilan harga sembako, kemudian pemberantasan kemiskinan dan juga lapangan pekerjaan, program konkretnya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini seperti apa? Singkat saja. Ya, kita konkret ya dalam urusan apalagi pengentasan kemiskinan, ya jelas kemiskinan itu kan sesungguhnya harus diselesaikan secara struktural. Makanya cara yang paling tepat adalah lewat pendidikan agar kemudian masyarakat kita produktif. Makanya Ganjar Mahfud ada program wajib belajar 12 tahun. Rakyat untuk pintar, nggak perlu bayar, gratis ya. Kemudian soal penciptaan lapangan kerja, Ganjar itu berani menargetkan kita menciptakan selama 5 tahun itu 17 juta lapangan pekerjaan.
kita targetkan angka kemiskinan itu dari sekarang 9,36% diturunkan ketika masa berakhir 5 tahun pertama itu menjadi 2,5%. Kemiskinan ekstrimnya menjadi 0% Disti. Nah, soal kestabilan harga sembako, menurut saya memang itu penting sekali. Tentu pemerintah kebijakan ekonominya harus menjaga inflasi agar tetap di kisaran yang rendah. Saya kira itu yang menjadi hal yang kita prioritaskan dalam program Ganjar dan Mahfud. Kenapa saya tanya soal kestabilan harga sembako? Karena saya juga seorang ibu begitu ya, ketika ini sebentar lagi Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, sembako tuh pasti naik itulah. Itu yang kemudian kenapa ya nggak bisa stabil-stabil aja begitu loh. Nah, berbicara soal perempuan dan juga ibu, untuk paslon nomor urut 1, Pak Anies dan juga Pak Muhaimin, kemudian saya langsung ada contoh kasusnya ini. Ada seorang ibu di Kampar bahkan terpaksa melahirkan di kapal cepat saat perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, karena di wilayah mereka, di pulau mereka ini tidak memadai fasilitasnya. Pemerataan kesehatan seperti apa yang ditawarkan oleh Paslon Amin? Yang jelas memang kualitas dari puskesmas itu sudah harus menjadi seperti rumah sakit, ya. Artinya kualitas sampai ke daerah terpencil. Semua, karena masalah di kita itu adalah fokus pada seperti tadi ya disampaikan oleh Bapak tadi yang dari TKN, memang kesannya ada pembangunan, tapi masalahnya adalah kebijakannya terbalik semua, Mbak. Terbalik ya? Jalan tol misalnya dibuat, itu siapa yang menikmati? Bagaimana dengan rakyat yang harus tergusur sebagainya itu tidak dipikirin. Lalu juga bicara soal masalah-masalah soal food estate. Kita melihat masalah bukannya mendorong ketahanan pangan, yang terjadi adalah ya kayak proyek mercusuar begitu. Jadi kita pisahkan antara ketahanan dengan kedaulatan. Kalau memang tidak bisa kita produksi sendiri, kita harus pikirkan impor. Tapi ketahanan harus ada yang jelas gitu, dan strateginya juga jelas, tidak cuma sekadar babat hutan kemudian membangun sesuatu yang kemudian juga tidak jelas juga. Jadi banyak hal yang harusnya diberesin. Nah, untuk isu perempuan ini memang concern Pak Anies adalah mulai dari lahir, Mbak, itu artinya ada peran perempuan, sampai dia tua. Jadi from the cradle to the grave sebetulnya, sampai kuburan. Kenapa penting dipilah-pilah begitu? Karena masing-masing punya kebutuhan yang spesifik. Kami bahkan meluaskan ya, perempuan dengan disabilitas misalnya. Bagaimana kalau dia jadi orang tua? Orang yang tuli itu punya kebutuhan tersendiri untuk bagaimana mengurus anaknya yang tidak tuli. Saya ini kebetulan menjadi deputi disabilitas, Mbak, di Timnas ya, dan kami bergerak mulai dari daerah-daerah. Jadi kami akan bikin korwil-korwil disabilitas yang mulai mencari teman-temannya sesuai dengan ragam disabilitasnya, perempuan, anak, orang tua dengan anak disabilitas atau orang tua disabilitas dengan anak yang normal. Ini semua di cover. Kalau Ibu Bapak sempat visi misi, ya semuanya di cover karena 28 profesi, 8 sayap kemajuan, 8 wilayah teritorial. Oke, kalau untuk paslon nomor urut 2, Pak Herman Hairon, soal pemerataan fasilitas kesehatan. Ini saya miris sekali ya, karena masih ada kemudian fasilitas kesehatan sampai harus seorang ibu melahirkan di salah satu speedboat untuk menjangkau RSUD di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ini, sampai akhirnya harus melahirkan di tengah laut, di speedboat. Soal pemerataan fasilitas kesehatan, apa yang ditawarkan? Ya, jadi kalau berbicara fasilitas kesehatan, sebetulnya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dulu gitu. Jadi kalau berbicara persoalan pembangunan kesehatan sudah jauh lebih baik. Dari mulai presiden ke presiden, ini perkembangannya terus meningkat. Dan apakah yang dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran ke depan? Ya tentu melanjutkan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Bahkan untuk bisa menjamin terhadap kehidupan yang lebih baik ke depan, maka program memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, ya, termasuk untuk memberikan bantuan gizi terhadap balita dan ibu hamil dalam program hasil cepatnya, ini yang menjadi program prioritas Pak Prabowo. Dan kemudian pada sisi lain bahwa penyelenggaraan kesehatan gratis, menurunkan kasus-kasus penyakit yang ini menjadi endemik di masyarakat, ini juga menjadi prioritas. Dan
kalau fasilitas ya tentu Pak Prabowo kemarin baru meresmikan rumah sakit di Papua, ya. Artinya tidak bicara asal bicara gitu. Bahkan tadi saya akan mengkritisi sedikit terkait bagaimana membuka lahan. Diversifikasi itu tingkat keberanian tinggi. Membuka lahan pertanian itu tingkat keberanian yang tinggi. Jadi tinggal bagaimana nanti melanjutkan supaya ini betul-betul efektif untuk mendukung terhadap kedaulatan dan kemandirian pangan. Karena 3 konsepsi ini yang harus dilakukan. Intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi. Jadi membuka food estate itu adalah keniscayaan dalam sebuah negara. Ingat, kita hanya 1/3 negara kita ini daratan. 2/3-nya adalah lautan. Sehingga kita ada keberanian membuka lahan food estate, tinggal bagaimana nanti diefektifkan ini sebagai sumber kedaulatan dan kemandirian pangan. Oke, terakhir. Kita harus melanjutkan food estate yang di Merauke misalkan. Ini terakhir. bagus sebetulnya ke depan. Jangan a priori lah dengan keberanian untuk membuka sesuatu yang baru. Oke, terakhir Pak Yusuf Lakaseng, bagaimana Anda soal pemerataan fasilitas kesehatan? Jangan sampai kemudian kasus-kasus semacam ini masih terjadi lagi di era 2024 dan juga tahun-tahun selanjutnya. Oh, kalau itu kita konkret sekali, Disti. Makanya kemarin Pak Ganjar di Merauke sana sebagai daerah terluar, tertinggal, ya, terpencil di Papua, kita launching satu program unggulan, 1 desa, 1 puskesmas atau 1 puskesmas pembantu, 1 dokter, agar mencegah apa yang menjadi keprihatinan Disti tadi itu. Ada orang tidak terlayani, ya, di daerah terpencil, ya, sehingga tidak tersentuh pembangunan. Akan kelihatan nanti bahwa Indonesia ini walaupun terjadi kemajuan, tapi itu tidak merata memang. Jadi makanya kenapa Ganjar Mahfud itu tema visi misinya adalah gerak cepat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Titik tekannya adalah adil dan lestari. Ya, kita maju saja tidak adil, nggak ada gunanya. Itu akan menciptakan gap, ketimpangan yang akan membuat konflik horizontal, konflik sosial akan terjadi. Jadi makanya keadilan itu penting. Membangun, ya, pertumbuhan ekonomi harus tinggi, ya, bahkan harus 7%. Tapi juga pemerataan juga penting agar kemudian semua rakyat merasakan bahwa mereka sama-sama merdeka. Tidak hanya di kota merdeka, tapi daerah terpencil mereka terjajah oleh kemiskinan. Pemerataan fasilitas kesehatan dan juga semuanya itu tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Kita harapkan tentu saja di 74 hari ini, kemudian 3 paslon ini bisa meyakinkan publik dengan program-program nyata, program-program yang realistis, dan juga kita harapkan tentu saja bersama tercipta pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkualitas. Yang jelas memang, Mbak, tidak bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan itu 1, 2. Pilihan kebijakan hari ini kan begitu. Lalu diharapkan ada trickle down, menetes ke bawah. Tidak terjadi itu. Jadi kita harus serentak dan mulai dari yang paling siap. Kalau kami mengusulkan ada 14 setidaknya kota menengah. Karena kalau kota baru banget, susah juga gitu. Tapi pemerataan tuh isu yang sangat krusial, ya. Pemerataan semuanya harus rata, tidak hanya di kota besar tapi juga di daerah-daerah terpencil, karena kita punya punya kesamaan dan juga punya hak yang sama begitu, ya. Tentu saja harapan ini kita akan bisa dikatakan punya pemimpin yang berkualitas itu menjadi harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak Surya Chandra dan juga Pak Herman Hairon dan juga Pak Yusuf Lakaseng telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Kita berjumpa nanti di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Setelah COVID-19 mereda, kini Beijing melaporkan kasus pneumonia misterius. Rumah sakit di Tiongkok pun dilaporkan kewalahan menangani pasien. Apakah kasus peradangan akut jaringan paru ini dapat dengan cepat menyebar ke berbagai belahan